Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di seri Sejarah Gereja dan Pemikiran Kristen kita. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah peristiwa penting yang mengubah arah pemahaman iman. Kristen Konsili Konstantinopel tahun ke-381 siap untuk petualangan sejarah. Yang menarik, mari kita mulai. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Roh Kudus begitu penting dalam iman Kristen? Atau mungkin kalian pernah bingung tentang konsep Trinitas. Nah, Konsili Konstantinopel hadir untuk menjawab pertanyaan krusial ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat sedikit ke belakang. Ingat, Konsili Nisea pada tahun 325? Ya, konsili yang membahas keilahian Yesus sebagai anak Allah. Tapi ternyata setelah konsili Nisea muncul perdebatan baru. Kali ini tentang Roh Kudus. Bayangkan situasinya. Gereja masih muda, tersebar di berbagai wilayah, dan perbedaan ajaran bisa memicu perpecahan. Menarik bukan? Nah, salah satu ajaran yang menjadi sorotan adalah Makedonianisme, atau juga dikenal sebagai Pneumatomasians. Apa itu? Singkatnya, mereka adalah kelompok yang merendahkan peran Roh Kudus. Mereka menganggap Roh Kudus hanyalah makhluk ciptaan atau kekuatan abstrak, bukan Allah sejati. Coba bayangkan, bagaimana jika ajaran ini terus berkembang? Tentu akan menimbulkan kebingungan dan perpecahan di antara umat Kristen, bukan? Inilah mengapa Konsili Konstantinopel menjadi sangat penting. Para pemimpin gereja menyadari bahwa mereka perlu mengklarifikasi dan menegaskan posisi Roh Kudus dalam Trinitas. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan akhirnya merumuskan pengakuan iman yang lebih lengkap. Konsili ini bukan sekadar pertemuan biasa, teman-teman. Ini adalah momen krusial yang menegaskan doktrin Trinitas secara penuh. Kalian mungkin bertanya, apa sih yang sebenarnya diputuskan dalam konsili ini? Nah, inilah poin pentingnya. Konsili Konstantinopel menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah sejati, satu hakikat dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan sekadar tambahan dalam Trinitas, tapi merupakan pribadi Allah yang setara dan berperan aktif dalam keselamatan umat manusia. Coba pikirkan sejenak, bagaimana pemahaman ini mengubah cara kita memandang Roh Kudus. Bukankah ini memberi dimensi baru dalam hubungan kita dengan Allah? Roh Kudus bukan lagi sesuatu yang abstrak, tapi pribadi Allah yang dekat dan aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Keputusan Konsili Konstantinopel ini memiliki dampak yang luar biasa. Pertama, ini memperkuat doktrin Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dinyatakan sebagai tiga pribadi dalam satu Allah. Kedua, ini memberi dasar teologisis yang kuat untuk peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan ketiga, ini membantu menjaga kesatuan iman di tengah ancaman ajaran sesat. Tapi, jangan salah teman-teman, keputusan ini bukan tanpa tantangan. Beberapa kelompok tetap menolak keilahian Roh Kudus, namun mayoritas gereja menerima keputusan konsili ini, yang kemudian menjadi dasar bagi pengajaran Trinitas yang kita kenal hingga saat ini. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana pemahaman tentang Roh Kudus ini memengaruhi iman kita sehari-hari? Apakah kita sudah menghargai peran Roh Kudus dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa lebih menyadari kehadiran dan karya Roh Kudus? Konsili Konstantinopel bukan hanya peristiwa sejarah yang jauh. Ini adalah fondasi penting bagi iman Kristen
yang kita jalani sekarang. Pemahaman tentang Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang aktif memberi kita pengharapan, kekuatan, dan bimbingan dalam perjalanan iman kita. Teman-teman, mari kita ambil pelajaran penting dari Konsili Konstantinopel ini. Pertama, pentingnya kejelasan dalam doktrin. Kedua, keberanian untuk menghadapi ajaran sesat. Dan ketiga, kesatuan dalam iman di tengah perbedaan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita hari ini, coba renungkan pertanyaan ini. Bagaimana pemahaman kita tentang Roh Kudus memengaruhi cara kita berdoa, beribadah, dan menjalani hidup Kristen? Mungkin ini saatnya kita memperdalam hubungan kita dengan Roh Kudus, menyadari kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Ingatlah teman-teman, iman Kristen bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus berkembang, diperdalam, dan diteguhkan melalui pergumulan dan pencarian yang sungguh-sungguh. Konsili Konstantinopel adalah bukti nyata bagaimana gereja berani menghadapi tantangan zamannya dan menegaskan kebenaran iman dengan jelas. Jadi, apa langkah selanjutnya bagi kita? Mungkin kita bisa mulai dengan mempelajari lebih dalam tentang karya Roh Kudus dalam Alkitab. Atau mungkin kita bisa lebih peka terhadap bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu, mari kita jadikan pemahaman ini sebagai dorongan untuk hidup lebih dekat dengan Allah Tritunggal. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita renungkan sejenak betapa luar biasanya Allah kita, Bapa yang menciptakan, Anak yang menebus, dan Roh Kudus yang membimbing dan menguatkan. Trinitas bukan sekadar konsep teologisis, tapi realitas Allah yang hidup dan aktif dalam hidup kita. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang Konsili Konstantinopel dan pentingnya pemahaman tentang Roh Kudus dalam Trinitas. Semoga ini memberi wawasan baru dan memperkaya iman kita. Jangan lupa untuk terus menggali dan memperdalam pemahaman kita tentang iman Kristen. Sampai jumpa di sesi berikutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih jauh tentang perkembangan pemikiran Kristen. Tetap semangat dalam perjalanan iman kita, dan ingatlah bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa.